silakan buka buku catatannya, kemudian buka halaman 181 yang saya sebutkan tadi. Untuk asesmen silakan langsung aja dicatat di bukunya ya. Nanti kalian jawab dengan pertanyaan ya atau tidak ya. Jadi setelah soal yang saya diktekan, kalian langsung jawab jawabannya ya atau tidak. Contoh nomor 1, ada pertanyaan, kalian nanti langsung tulis, kemudian bawahnya jawab dengan jawaban ya atau tidak. Ada 3 soal asesmennya. Yang pertama, 1, apakah ditulis, soalnya ditulis, bisa kebaca yang di depan? Ya. Apakah sudah pernah membaca buku atau kitab karya ulama? Buku atau kitab karya ulama tentang akhlak, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Tulis saja SBT biar enggak kepanjangan. Allah Subhanahu wa taala, KU, kemudian raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja dijawab di bawahnya. Allah, hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah ya. Makanya di sini kita ya ditentukanlah agama kita yaitu Islam. Kemudian diturunkan kitab suci Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad dengan perantaranya malaikat. Siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa? Malaikat. Oke. Nah, itu ya hakikat cinta kepada Allah. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana tanda-tanda kita ketika kita cinta kepada Allah. Tanda-tandanya yang pertama, ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, siapa? Mencintai Rasul. Nah, ya mencintai Nabi dan Rasul. Sudah tahu? Nabi dan Rasul kita ada berapa yang wajib kita ketahui? Oke, 25. Nah, di depan sudah ada Nabi dan Rasul ya. Jadi ada Nabi, ada dan Rasul. Kenapa ada Nabi, ada Rasul? Ya, Rasul itu sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Apa bedanya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Katakanlah Israel dan Akid, Rakib dan Akid, Malik dan Ridwan. Maliknya? Ridwannya? Kalian pilih bertemu dengan siapa? Malaikatnya? Malaikat Ridwan. Malik gak mau? Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada tanda-tandanya yaitu mencintai Rasul seperti yang kita laksanakan tadi, mengetahui 25 Nabi dan Rasul kita ya. Kemudian ada juga malaikat yang perlu kita wajib ketahui yaitu ada 10 malaikat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu mencintai Al-Quran. Wujud cinta kita kepada Al-Quran itu apa? Membacanya, meneladani apa yang tersirat di dalam Al-Quran ya, karena hukum kita Islam itu mengambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnahnya apa? Yaitu berupa hadis ya. Jadi dasar hukum agama kita mengambil hukum-hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya menjauhi perbuatan dosa. Contoh perbuatan dosa apa saja? Angkat tangan satu-satu. Oke. Zina. Oke. Kalau pacaran termasuk zina enggak? Ya. Ya, karena di dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk berpacaran. Kalau kalian seandainya sudah pengen menikah, langkah apa yang perlu atau yang dianjurkan dalam Islam yaitu ta'aruf ya. Konsepnya ada yaitu ta'aruf, mengenal dengan pendekatan, tetapi tidak yang seperti konsep pacaran. Konsep pacaran Subhanahu wa ta'ala setelah didahului dengan impian yang sungguh-sungguh. 2. Apakah manfaat dari raja tawakal? Tercukupinya semua keperluan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh Impian raja
Cara menentukan sifat raja. 1. Muhasabah atas sifat nikmat Allah. Iya, Pak Heri gimana rasanya setelah observasi di kelas, observasi pembelajaran ya di kelas 10 BDP? Nah, Ya, gimana? alhamdulillah berjalan lancar untuk anak-anak juga responnya sangat aktif sekali. Memang ada beberapa yang kurang aktif, mungkin memang di situ letak tantangannya Bu. Jadi ada pembelajarannya istilahnya diferensiasi ya. Jadi ada yang perlakuan 1, perlakuan 2. Jadi melihat bagaimanakah tindak lanjutnya ke depan terkait dengan anak itu yang berbeda-beda sifatnya saat belajar seperti itu. Iya, tadi kita angkat apa nih temanya, Untuk Pak? temanya kita ambil di hakikat cinta kepada Allah, kauf, raja, dan tawakal. Hmm. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri kita ini mengenal bahwa cabang-cabang iman itu ada banyak. Kemudian hakikat cinta kepada Allah, dan terus di situ juga ada membahas tentang tujuannya untuk membahas kauf, raja, serta tawakal, serta manfaat-manfaat dari Oh tawakal. iya, kalau kita perhatiin tadi ya di kelas ya itu seru materinya. Kemudian yang saya garis bawahi di sesinya Pak Heri tadi, saya suka dengan asesmen awal. Jadi Pak Heri mempersiapkan kelasnya dengan baik, ada asesmen awal dan asesmen akhir tadi ya, Iya. luar biasa. Nah, di asesmen awal itu untuk alat ukur kita tahu gitu ya. Iya. Menurut Pak Heri kenapa sih harus menerapkan asesmen awal dan akhir? Itu sebagai pemantik juga Bu, untuk siswa itu mengetahui apa yang akan dibahas di inti pembelajaran itu. Jadi untuk asesmen awal itu mengukur pemahaman siswa, apakah sudah mengenal tentang materi pembelajarannya atau belum. Bahkan tadi ada beberapa siswa yang sudah mengerti apa yang harus dibahas, apa yang mau dibahas, tetapi sebagian memang ada yang belum. Nah itu juga keaktifan siswa di luar pembelajaran, apakah mereka itu aktif membaca buku atau membaca artikel tentang materi yang akan saya sampaikan. Gitu. Kemudian di tengah tadi ada penugasan, jadi tugasnya itu saya bedakan antara yang satu dan yang lainnya, kelompok satu dan kelompok lainnya terkait dengan sub pembahasannya, apakah masing-masing dari mereka itu bisa memahami materi yang saya berikan. Dan di langkah terakhir tadi ada evaluasi. Memang evaluasinya saya buat tertulis karena mereka juga, harapan saya bisa meluapkan apa yang sudah dicernanya dalam pembelajaran. Jadi apa-apa yang sudah mereka pelajari kalau bisa mereka utarakan dengan bahasa pemahaman mereka. Tapi gini Pak Heri, Pak Heri ini kalau di event-event di luar jam mengajar itu santai. Tapi kalau saya perhatikan tadi di kelas itu lempeng banget ya. Ada jeda yang lumayan panjang tadi ketika kita ada pembentukan kelompok gitu ya. Biasanya untuk memecah kelas gitu ya, untuk memecah kelas suasana biar jadi happy gitu ya, biar enjoy belajar agama. Belajar agama itu menyenangkan, belajar dengan Pak Heri itu seru gitu ya, ngangenin bahasanya. Nah itu gimana Pak Heri biasanya? Kalau biasanya di hari-hari biasa sih banyak selingan candaan tapi sifatnya yang ceria gitu ya, ada obrolan-obrolan ringan untuk memancing mereka itu tetap semangat. Jadi kalau ini tadi kendala saya hanya di waktu saja, karena waktunya selain bulan puasa juga kita kan dimonitoring harus mencakup semua yang kita pelajari, yang kita ajarkan ke siswa, kemudian metodenya harus sampai semua. Kalau untuk keseharian itu lebih ke banyak komunikasi yang mungkin sifatnya agak fleksibel sih Bu. Jadi apa yang mereka utarakan, mereka celotehkan dari siswa itu saya tampung, tetapi sifatnya tetap ada unsur mendidikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu kan lumayan berat tadi ya. Iya. Ya, bukan berat ya, penting ya. Penting. Penting banget. Kalau Pak Heri boleh bilang, mereka wajib menguasai itu berapa nih, di skala berapa nih? Kalau dari 1 sampai 10 sih Bu, karena memang ini mempelajari agama. Jadi akhlak itu kan dasarnya dari agama. Kalau mereka sudah mengerti apa yang harus mereka yakini, hakikat cinta kepada Allah seperti apa, beda halnya dengan cinta kita kepada manusia, otomatis nanti mereka akan terbentuk di perilakunya seperti itu. Jadi kalau dibilang penting atau tidak penting, ini sangat penting karena untuk sebagai dasar akhlak mereka. Jadi krusial sekali ya. Iya.